ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Sebelum kajian dimulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Kepada Ustaz Dr. Muhammad Ali Al-Azhar dengan tema ciri-ciri hamba Allah dalam perspektif Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-63 hingga ke-77. Falyatafadhal masykur. وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan bersama mengaji tafsir tematik dirasah mawdu'iyah an sifati ibadir rahman, kajian tentang ciri-ciri hamba Allah yang terdapat di dalam surah Al-Furqan. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi
min suratil Furqan mulai ayat 63 sampai ayat ke-77. 63 sampai ayat ke-77. Cukup panjang. Semoga waktunya cukup. Kalau tidak cukup, kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadur rahman, ibad jama', mufradnya abdun. Ibadur rahman, abdur rahman. Ar-Rahman salah satu asma'ul husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus. Abdun jamaknya ibad. Faman huwa ibadur Rahman atau faman huwa Abdur Rahman. Siapakah itu Abdur Rahman atau Abdullah atau hamba Allah? Kalau kita buka dalam tafsir Al-Qurtubi, man ata'a Allah, orang yang taat kepada Allah, setia, patuh, manut terhadap segala perintah Allah. Allah perintah salat, salat. Allah perintah puasa, puasa. Apa saja yang disuruh oleh Allah, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dilaksanakan, dikerjakan. Itu namanya taat. Lawan katanya maksiat. Kalau kita taat terhadap perintah Allah, berarti kita termasuk orang yang muti'. Kalau kita durhaka, membangkang terhadap perintah Allah, berarti itu adalah orang yang asi. Durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaggala sam'ahu wa basarah. Taat patuh terhadap segala perintah Allah. Kemudian syaggala sam'ahu wa basarah. Mempergunakan pendengarannya, menggunakan penglihatannya, walisanah, dan juga lisannya, wa qalbah, dan juga hatinya. Penglihatannya digunakan untuk melihat Al-Quran, dilihat, dipergunakan untuk melihat buku bacaan, kitab-kitab bacaan, melihat penciptaan Allah, merenung, kemudian mengatakan subhanallah. Lisannya dipergunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik, digunakan untuk zikrullah. Qalbah, hatinya dijaga dari kotoran, dirawat, diterapi, dijaga daripada hasad, dengki, takabbur, sombong, dan sebagainya. Fahuwa alladhi yastahiqqu ma'nal ubudiyah. Maka itulah orang yang berhak dikatakan sebagai hamba Allah.
Abdullah merupakan pangkat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di mata manusia, hamba itu hina. Budak hamba itu hina. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata abdun ini merupakan pangkat kemuliaan. Nabi Nuh dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Dinyatakan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Hina asra Allah Subhanahu wa ta'ala binabiyyina minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, qala subhanalladzi asra bi'abdihi. Diperjalankan menggunakan kata abdun, hambanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, semuanya merupakan anbiyaullah, mulia, pangkat mulia. Nabi Ayub, Masya Allah, Nabi Ayub luar biasa, diberi pangkat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Nabi Ayub diuji dengan ujian yang sangat berat, sakit. Insya Allah di sini nggak ada orang yang pernah mengalami sakit sebagaimana dialami oleh Nabi Ayub. Karena parahnya, Pak, ya, Nabi Ayub itu ketika sakit tidak ada orang yang mau mendekat, termasuk istrinya sendiri. Nabi Ayub hidup sebatang kara, penyakit kulit yang menular, dimakan oleh ulat daging-dagingnya. Nabi Ayub, putra-putrinya semuanya meninggal dunia, diuji oleh Allah. Rumahnya terbakar, keluarganya, dirinya, harta bendanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Lalu apakah Nabi Ayub merengek? Enggak. Nabi Ayub pernah enggak mohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya? Enggak ada. Enggak pernah Nabi Ayub mohon kepada Allah, ya Allah, angkatlah penyakitku ini ya Allah. Enggak ada. Cari di Quran, di hadis, enggak ada. Justru dinikmati oleh Nabi Ayub sakitnya itu, tambah diuji oleh Allah, tambah keras mengatakan Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tambah sayang. Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbah. Apa kata Nabi Ayub? Anni massaniyad durru. Coba ya, dalam bahasa Arab, massah itu, Pak, Bu, massah itu menyentuh. Seakan-akan apa? Nabi bilang, seakan-akan bilang kepada Allah, ya Allah, engkau cubit aku ya Allah. Dicubit, cubit sedikit. Massa yamussu, massaniyad durru, engkau cubit aku ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dicubit malah Nabi Ayub muji, dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta arhamur rahimin. Kalau kita dicubit oleh orang, kita kesel, Pak. Kita disakiti oleh orang, kesel. Nabi Ayub diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil aset-asetnya, mengatakan anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lah,
wahabna lahu ahlah wa mislahum ma'ahum, dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluarganya, aset-asetnya, kesehatannya. Inna wajadnahu sabira, Ayub telah lulus dari ujian aku, dia bersabar. Wajadnahu sabira, sabar. Kemudian diberi pangkat apa oleh Allah? Istimewa, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Ya. Jadi perkataan abdun jamaknya ibad itu adalah merupakan pangkat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri hamba Allah sebagaimana telah saya bacakan tadi di awal majelis. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, ciri yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini hauna. Ma makna al-haun? Bisakinatin wa waqar, bidun istikbarin wala takabbur wala tajabbur. Orang yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tenang dan tawadhu, tidak sombong. Orang kadang sombong ini karena ada yang dibanggakan, ada modal yang membuat dia sombong. Mungkin karena pangkatnya tinggi jadi sombong, mungkin karena bintangnya 4 jadi sombong. Mendingan kalau ada bintang. Ini belum ada bintang, ini sudah sombong ada, ya. Mungkin karena rumahnya besar jadi sombong, mobilnya mewah jadi sombong. Mungkin karena ustadz, bisa jadi, ya. Ustadz, kiai, ulama bisa sombong, bisa saja. Saya ini alim, pandai, cerdas, hebat. Sombong. Dulu ada orang yang cerdas di zaman Nabi Musa. Beliau berguru langsung kepada Nabi Musa, murid Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'ura. Mungkin sebagian sudah dengar, dan dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dia itu cerdas, hafal kitab Taurat itu, belajar langsung nyanda, belajar langsung paham, mengaji depan Nabi Musa. Pintar, cerdas orangnya. Selain cerdas, dia itu juga pada awalnya orang yang sakti, Pak, ya. Sudah cerdas, sakti, minta apa saja kepada Allah, Allah kabulkan terus. Tapi karena sombong, Pak, ya, fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, digoda oleh setan. Kamu cerdas, kamu hebat. Ternyata hatinya mengatakan, ya, aku memang cerdas, aku hebat, luar biasa. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Jika ditetap dalam keadaan berilmu tinggi dan bertakwa kepada Allah, niscaya ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu ini mulia. Orang yang punya ilmu
lebih mulia daripada orang yang tidak punya ilmu. Qul hal yastawi alladziina la ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, tidak sama. Tetapi ternyata dia sombong, takabur. Maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan seperti anjing. Akhlada ilal ardi, yang awalnya dia punya kedudukan yang tinggi, tapi sekarang dia rendah serendah-rendahnya, tidak ada gunanya. Iblis, kenapa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosanya dosa sombong. Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi riwayatnya riwayat bersumber dari Israiliyat, mungkin ya, mungkin Bapak Ibu bisa dilihat kembali bahwa iblis itu dulu namanya adalah Azazil. Azazil termasuk dari golongan malaikat. Jadi iblis dulu itu awalnya punya pangkat yang tinggi di kalangan para malaikat. Ada mengatakan dialah yang memegang kunci pintu langit. Jadi kalau ada malaikat mau naik, dia yang pegang kunci itu. Azazil diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jin bertengkar, ya, jin perang, maka Azazil ini yang bisa menyelesaikan pertengkaran, peperangan di antara para jin. Dulu sudah ada jin, sebelum ada manusia, sebelum ada Nabi Adam, jin sudah ada. Nah ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk bernama Adam, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min turab, dari tanah, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, anisjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud semua. Karena yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang maksud sujud, ya, karena apa? Karena pada dasarnya manusia sujud kepada manusia itu tidak boleh. Tidak boleh. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat pembedaan cara sujud malaikat kepada Nabi Adam itu gimana. Nah iblis ini tidak mau. Aba wastakbar, dia enggan, dia sombong, dia lupa bahwa yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, bantah lagi kepada Allah, aku lebih hebat dari Adam, maksud aku disuruh sujud, dia diciptakan dari tanah min tin. Karena kesombongannya inilah maka Azazil itu lalu dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah. Kemudian berubah menjadi iblis. Asalnya siapa? Azazil, ya. Maka sifat-sifat sombong, ya, dalam diri seseorang itu bisa menyebabkan dia tidak diterima amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghalang qabul al-amal, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar.
tidak akan masuk surga jika ada seberat timbangan zarrah, biji zarrah dalam hatinya, ada takabur seberat biji zarrah, maka bisa menyebabkan dia tidak masuk ke dalam surga. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang benar, jangan sombong. Karena apa? Ciri-ciri hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Baik. Kemudian ciri yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahilun, pernah nggak ada orang mengatakan kepada kita anjing lu? Pernah. Saya pernah dulu, Pak. Ya, ada orang, ya, entah gara-garanya apa, dia menjerit, dia berteriak anjing katanya. Nah, ketika ada orang mengatakan seperti itu, khatabahumul jahilun, dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak benar, kata-kata jelek, kata-kata elek, jangan dibalas. Kalau dibalas, dia bilang anjing, lalu kita balas anjing, anjing kau, kau pun anjing, 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 dua-duanya anjing. Dia bilang babi, babi, dibalas lagi babi, 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 nggak habis-habis, dua-duanya babi. Yang benar gimana? Salama. Salama itu dibiarkan. Ya, iya memang sakit. Ya. Ketika dikatakan oleh orang anjing, ya, diejek, dielok oleh orang, kita seharusnya marah, tapi ditahan marah itu. Kita memilih sabar, memilih diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq, manusia paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disandingkan namanya dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu pun ada banyak yang mengatakan Nabi majnun, gila. Yang mengatakan Nabi sahir, tukang sihir. Banyaklah macam-macam dikatakan, inna syanaka huwal abtar, diejek itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah Nabi balas? Tidak. Ya'fu wa yasfah. Nabi justru memilih apa? Ya'fu wa yasfah, memaafkan dia, ya, memaafkan. Bukan hanya memaafkan, tapi wa yasfah, fasfahis safhal jamil. Kalau orang menyakiti kita, ya, punya salah kepada kita, kita maafkan dia dan kita berlapang dada. Sebab apa? Kalau hanya memaafkan, itu mulut saja. Kadang ada orang minta maaf kepada kita, datang, ya maafkan saya, ya sudah. Itu kadang hanya mulut, Pak, tapi hatinya masih marah. Ada banyak seperti itu. Dan ketahuilah itu penyakit. Penyakit tersiksa. Ya. Kalau boleh saya ceritakan, ada orang datang kepada saya. Dia cerita, ketika cerita dia menangis. Dia pernah disakiti oleh seseorang. Ketika dia disakiti, Pak, dia masih kelas 5 SD. Sekarang umurnya mungkin sudah hampir 60-an. Ya, hampir 60-an. Dia menyimpan dalam hatinya
marah dan tidak mau memaafkan, tidak mau membuka pintu maaf kepada orang yang menyakiti itu sejak kelas 5 SD. Disakit. Ya. Fisiknya juga ikut sakit, kena penyakit lambung. Dibawa ke dokter. Ya. Kemana-mana diterapi, tidak sembuh-sembuh. Saya bacakan ayat Al-Quranul Karim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya bacakan ayat ini dan saya terjemahkan kepada dia. Tersentuh hatinya, Pak, menangis. Allah itu maha besar. Allah itu maha pengampun. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Dan janji Allah kepada orang-orang yang memaafkan orang lain adalah surga. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Menangis. Tersentuh. Dan dia katakan orang itu telah mati, telah meninggal dunia. Yang dia tidak maafkan itu orangnya sudah mati, sudah meninggal dunia. Apakah saya terlambat? Saya katakan tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita fahami bahwa ada haqqullah, ada haqqul adami. Haqqullah kita dosa kepada Allah. Orang yang tidak meninggalkan sholat, yang meninggalkan sholat terbalik, ya, bahkan tidak pernah sholat selama hidupnya, di akhir hayatnya dia sholat, lalu bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, selesai. Tapi kalau hakul adami, dosa sesama manusia, ini jangan minta mohon maaf kepada Allah. Cari orang yang akan kita maafkan atau yang akan kita mintakan dia maaf. Cari. Nah, kalau sudah tidak ada orangnya, nah ini masalah. Karena nanti ada di akhirat itu ada namanya apa? Ada namanya al-mazalim. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, amalnya mungkin baik. Salatnya tidak ada masalah. Puasanya tidak ada masalah. Zakat oke, bayar haji, naik haji, umrah setiap bulan naik umrah. Tapi ternyata ada mazlamah. Ada mazlamah nanti di akhir dikumpulkan oleh Allah sebelum masuk ke dalam surga. Ada namanya pos nanti di akhirat al-mazlamah atau al-mazalim. Dikumpulkan semua manusia. Ayo sekarang, siapa dulu ketika di dunia haknya yang diambil? Siapa dulu ketika di dunia yang disakiti? Siapa ketika di dunia dulu yang memiliki tanggung jawab yang belum diselesaikan? Ya, maka itu sangat berat nanti di akhirat. Dan mereka itulah yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang apa? Muflis. Muflis. Ya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu siapa orang yang muflis, bangkrut? Bangkrut. Kata sahabat, orang yang usahanya gagal, yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, mereka adalah bangkrut. Enggak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang itu ketika di dunia dulu, akala mala hadza, dia suka makan hartanya orang lain, wasabba hadza wasyatama hadza, mencaci ini, mencaci itu, mengkeji dia dan sebagainya, menyakitinya. Maka dia ambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang disakiti ketika di dunia.
habis kebaikannya, maka kejelekan atau keburukan orang yang disakiti itu diberikan kepada dia. Berat, Pak. Ya. Maka sebaiknya urusan hakul adami diselesaikan di dunia ini sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu ciri ibadur rahman, hamba Allah yang kedua. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Baik, ciri yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ialah orang-orang yang yabitu, nabata yabitu, bangun malam. Ya. Bukan hanya bangun malam kencing, tidak. Bangun malam jualan, enggak. Bangun malam buat nasi bungkus, enggak. Enggak apa-apa. Sebelum pergi ke pasar, ya, bagi yang berdagang atau berjualan, sholat dulu sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sudah. Paling afdal 11 rakaat dengan witir. Qiyamul lail, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia maksudnya langit yang paling dekat dengan dunia. Fi kulli lailah, setiap malam. Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan, ini hadis penting. Allah turun ke langit dunia setiap malam, hina yabqa sulusal lail, ketika sudah sampai 1/3 malam. Kemudian Allah mengobral. Apa yang dia obral? Yaqul, man yad'uni fa astajiba. Siapa yang berdoa mohon kepada aku akan kabulkan. Ya. Man yas'aluni, yang meminta apapun kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'u'tiya mas'alatah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man yastaghfiruni, yang memohon ampun kepadaku, fa'aghfiralah, aku akan ampuni. Itu 1/3 malam setiap malam. Subhanallah. Dan yang paling penting, orang yang bangun malam, sholat tahajud, dijamin surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas, wahai manusia, at'imut ta'am, berikanlah makan, absyus salam, sebarkanlah salam, tusalluna wan nasu niyam, sholat malam ketika orang-orang tidur, tadkhulul jannata bisalam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kamu akan masuk ke dalam surga bisalamin, tanpa rintangan. Langsung masuk. Semua kita ingin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah. Mudah, gampang, ringan. Wah, angel bangun malam ini, ya. Tapi kalau ada niat, insya Allah. Kalau ada niat, insya Allah Allah mudahkan. Ya, bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi nanti di akhirat diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi, maqaman mahmuda. Jadi nanti di akhirat itu bertingkat-tingkat. Ya, orang yang sholat tahajud setiap malam nanti akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maqamam mahmud, tempat yang tinggi.
Orang yang hafal Quran nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat ma'as safaratil kiramil barara. Ya, setiap amal kebaikan yang dilakukan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, tidak ada yang dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dengan kita mengetahui pada malam ini 3 ciri daripada ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat patuh terhadap segala perintah Allah, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga lisan dan hati kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan cara kita aktif mengikuti taklim pengajian seperti ini, kita bisa jadikan sebagai obat untuk menenangkan hati jiwa kita. Sebab hati ini la yasda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkarat kama yasdaul hadid, sebagaimana hadid, besi itu berkarat, maka perlu diasah. Ya, maka tidak sia-sia kita datang ke majelis taklim seperti ini. Banyak orang yang mungkin lebih kuat, lebih sehat daripada kita, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang penuh dengan rahmat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini bermanfaat, terutama khususnya untuk saya pribadi dan para jemaah sekalian. Minta maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan, terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.